teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sini di YMP TV Channel bersama saya Bang Butar-Butar ya. Ya, teman-teman semua, tadi satu harian di hari Minggu mungkin sudah berlibur bersama keluarga ya, bersenang-senang, kemudian menikmati hari liburnya. Semoga keluarga juga bahagia bersama teman-teman semua. Ya, sembari karena tadi sudah lelah mungkin satu harian berliburan ya bersama keluarga, malam ini kita akan bahas dan kemudian kesempatan di dalam video ini saya juga tetap akan memberikan satu motivasi kepada teman-teman semua. Ya, apa itu motivasinya? Ya, ikuti terus video ini sampai akhir, maka teman-teman akan mengetahui apa motivasi diri pada malam hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita itu memasuki motivasi diri yang saya sampaikan nanti, ya saya sedikit mengomentari tentang video sebelumnya teman-teman ya. Video saya yang tentang motivasi yang menggunakan eh, langit-langit kamar ya, langit-langit kamar. Ya, baik teman-teman, mungkin di sini ada komentar-komentar dari teman-teman yang sudah berkomentar, baik itu langsung di komentar YouTube-nya maupun di komentar medsos ya, baik itu Facebook maupun WA ya. Baik, yang pertama saya komentari atau saya jawab tentang komentar yang telah masuk di dalam video saya, yaitu dari Nixon Tambunan Ubah. Halo Horas, Bang Nixon Tambunan. Wah, di sini dia memberikan komentar mantap. Terima kasih Bang Tambunan ya. Mudah-mudahan Bang Tambunan juga sukses selalu. Nah, kemudian dari Nurlena Nasution. Halo, Assalamualaikum Bu Lena. Ya, di sini berkomentar, ya silakan minum Pak. Alhamdulillah ya, saya sudah minum kemarin. Tapi Bu Lena, malam ini bukan lagi air putih Bu Lena, melainkan cappuccino. Ya, izinkan saya minum lagi ya Bu Lena ya. Alhamdulillah. Nah, ternyata kawan-kawan, karena malam ini ya kita minum cappuccino. Cappuccino ini membuat kita itu segar ya, membuat kita itu fresh, kemudian kita tidak mengantuk. Ya, terutama tidak mengantuk dalam melakukan konten video YouTube ini ya, teman-teman. Oke, Bu Lena. Ya, kemudian dari sahabat saya ya, satu dulur sekapal, tunggal sekapal waktu satu angkatan di Jepang dulu ya pada tahun 2000 sampai 2003, yaitu Bung Bakri Tanjung ya. Nah, sekarang beliau sangat luar biasa sekali. Bung Bakri ini sekarang menjadi sensei, guru bahasa Jepang ya di suatu perguruan tinggi ya. Oke. Nah, beliau berkomentar, "Oh, begitu ya, Bang. Oke deh, mantap. Mantap." Ya, Bung Bakri rancak bana Bung Bakri ya. Nah, kemudian dari Lei Hotman Haryanja. Oke, Bang Hotman. Ya, Lei Hotman. Lei, singkat kian penjelasannya. Bah, kian mananya Lei? Kalau sempatlah panjang-panjang Lei. Ya, nggak tolap lah Lei. Yang singkat aja pun udah gelepotan di sini Lei. Ya oke Leh, cuman itu yang bisa aku kasih Leh. Makanya tengok terus videoku Leh, biar Leh bisa tengok yang lebih panjang. Atau Leh punya barang panjang. Nah, oke Leh. Horas ya Leh, maaf ya Leh. Oke. Nanti kita buat yang panjang lagi Leh. Nah, kemudian dari Zakia Azara. Anteng kali Om. Ya iyalah, namanya kita juga orang yang cool. Anteng dong. Oke ya Mbak Zakia. Nah, lalu kemudian ini dari teman kita, tenaga ahli teknologi tepat guna Labuan Batu, yaitu Saudara Eka Saputra. Nah, beliau berkomentar, kalau saya Pak, mending saya sedekahin sama tukang listrik Pak, karena dia memang miskin dan yatim piatu lagi. Kecuali beliau itu udah dapat BLT dana desa, udah pasti nggak saya kasih. Takut tumbang tindih Pak. Pak Eka ini luar biasa sekali ya, terinspirasi kali dengan yang namanya pekerjaannya Pak Eka. Tapi ngomong-ngomong, jangan-jangan Pak Eka yang tukang listrik ini, supaya Pak Eka yang dapat duit ya Pak ya. Wah, luar biasa Pak Eka, mantap jadi tukang listrik. Oke Pak, ntar kalau rumah saya mati lampu, ya total pet mati, saya telepon Pak Eka. Datang Pak Eka tapi bawa senter ya Pak Eka, karena di rumah nggak ada senter. Oke Pak Eka, nah sehat-sehat Pak Eka ya. Nah, kemudian
dari Bang Suherti Yanus Dakti. Wah, ini luar biasa. Nah, ini sangat luar biasa komentarnya ini. Ganteng kali ya, Pak. Hahaha. Ini jujur atau nggak jujur ini? Ya, mudah-mudahan jujur ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Kalau dibilang ganteng apa boleh buat lah. Saya susah juga menolak pujian orang kan. Terima kasih ya Bang Suherti ya. Mudah-mudahan Bang Suherti juga selalu ganteng setiap harinya. Oke Bang Suherti. Nah kemudian, nah ini dari sahabat kami yang pernah menjadi satu tim di Labuan Batu ya, yaitu Pak Dasril Lumbang Tobing ya, beliau mengatakan mantap. Oke, terima kasih Pak Dasril Lumbang Tobing, semoga sukses dan semoga tetap sehat walafiat. Nah kemudian ya dari Adinda Retno Kedaton, nah ini luar biasa ini seorang kapten kapal ya, seorang kapten kapal. Bagus ternyata suara abang ya. Kenapa nggak jadi tentara aja bang? Hehehe. Ya ini kan udah jadi tentara, udah pakai apa tentara ini jaketnya. Sepele kali kau. Nah, sampai putar-putar ulang bang. Awalnya sih nggak percaya suaranya. Wah ternyata sukses ya bang. Oke sukses juga buat Dek Retno Kedaton. Ya. Kemudian dari sahabat kami satu alumni dulu ya, satu kuliahan, satu angkatan yaitu Yuni Jamal Pliang ya Mbak Yuni ya. Oke Yuni, terima kasih sobat. Engkau telah memberikan support kepada aku. Semangat ya Wak. Ya semangat lah Wak. Namanya udah Wak Yuni lah pula yang ngasih semangat. Toh semangat lah aku. Oke Wak Yuni, assalamualaikum ya. Oke, kemudian ada satu lagi yaitu dari Batak Syndicate, Horas orang Batak ya. Saya juga orang Batak ya. Nah ini luar biasa ini, sesama orang Batak memberikan suatu komentar dan komentarnya sangat bagus, inspirasi yang baik. Oke, terima kasih orang Batak ya. Mudah-mudahan orang Batak selalu luar biasa. Kemudian nah ini dari Ibu yang gelis ya, karena namanya juga Ibu Lilis Suryani Ritonga. Nah ini ya Bu ya, terima kasih top markotop ya Bu ya. Ini alasannya top katanya. Saya tambah Ibu ya, top markotop Bu. Oke. Nah kemudian dari Adinda Syahrijal Sitorus. Sukses YouTube-nya ya Abang Da. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Adinda Syahrijal Sitorus, semoga Syahrijal Sitorus juga sukses dan bahagia bersama keluarga. Lalu dari Batara Pakpahan, ya mantap Bang Hendra. Tapi rumahku nggak punya langit-langit, langsung atap. Loh, ini ini luar biasa ini. Inilah orang yang meletakkan impian lebih tinggi dari langit-langit. Dari langit-langit kamar lebih tinggi dia. Nah, kalau di video saya yang kemarin itu kita berinspirasi atau berimajinasi tentang impian kita pada langit-langit kamar kita. Kalau yang Bang Batara Pakpahan ini tidak pakai langit-langit, langsung ke atap, berarti impiannya dibuat setinggi-tingginya ya sampai tembus ke atap. Oke Bang, luar biasa. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bang ya langit-langitnya bisa terpasang dengan baik dan jangan lupa syukuran Bang ya. Lalu kemudian dari Laerianto Tambun. Oke, mari bermimpi. Ya. Kira-kira Lae malam kemarin mimpi nggak setelah Lae ngajak bermimpi? Ya mudah-mudahan ya Le, mimpi indah bersama entah siapalah itu ya. Oke, Horas Laerianto Tambun. Nah, kemudian dari sahabat dari Nias ya, yaitu Berkat channel Nias. Oke, Bang Berkat, semoga Bang Berkat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, komentarnya adalah amin, 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 amin ya. Oke. Ya, kemudian ada lagi komentar-komentar yang ada di Facebook dan yang ada di WA ya. Nah, ada yang di WA itu ada salah satu panguluh di Kabupaten Simalungun. Beliau mengatakan, Pak izin share, saya share ke grup kepala desa, seluruh kepala desa di kecamatan kami. Di Kecamatan Ujung Padang. Ya, luar biasa. Thank you Pak Pengulu, Pak Kepung, yaitu Pak Sampun ya, Pak Sampun. Nah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan seluruh pengulu itu dapat menjalankan tugas dengan baik ya, amanah pemerintah. Oke, kemudian ada lagi komentar, ini mungkin yang terakhir saya komentari dalam video ini. Kalau yang lainnya belum komentari, saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya kepada teman-teman atau pecinta YMPTP yang belum sempat saya komentari. Kemudian yang satu lagi yang terakhir ini adalah dari Adinda Ronald Saragi. Nah ini luar biasa ini ya. Dibilangnya semoga sukses Bang, mantap. Semoga
bisa dimonetisasi. Ya, ini luar biasa. Amin. Mudah-mudahan ya tidak ada hambatan untuk dimonetize ya. Nah, kemudian ada lagi request pula ini. Request Bang. Bisa nggak buatkan video tutorial bagaimana cara untuk menjadi seorang pembicara atau pemateri yang baik. Nah, itu terima kasih Adinda Ronald Saragi yang sudah memberikan request seperti itu. Oke, next time ya video saya akan saya buat untuk Bang Ronald, dan semoga itu juga bermanfaat bagi para pencinta YMV TV semua ya, kepada teman-teman semua. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih atas komentarnya. Mudah-mudahan komentar semua ini akan menjadi komentar yang sangat membangun, yang sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada seluruh penonton atau seluruh pecinta YMP TV. Nah, kemudian saya tadi ada mengatakan bahwasannya saya akan memberikan suatu motivasi. Ya, tadi saya kenapa mengomentari dulu komentar-komentar atau menjawab komentar-komentar dari teman-teman semua. Karena saya masih bingung tadi mau memberikan motivasi apa ya malam ini gitu. Nah, jadi sembari saya berpikir, oke deh, nunggu-nunggu waktu, ya saya itu membahas atau menjawab komentar-komentar teman-teman semua. Nah, jadi sampai dengan detik ini juga belum kepikiran apa kira-kira bahan atau alat atau benda yang bisa untuk bahan motivasi saya hari ini atau malam ini. Apa ya kira-kira ya? Ntar saya lihat-lihat dulu di sekitarnya, di sekitar saya. Apa ya? Kira-kira, oh ini dia. Ya, kita ambil aja dompet ya. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa untuk bahan motivasi malam ini. Kira-kira inilah dompet saya yang tak seberapa ini. Nah, kira-kira masih ada nggak duitnya ya? Pak, ternyata masih ada teman-teman. Ya, nah masih ada. Ini kosong ya. Nah ini kosong. Nah yang belah sini alhamdulillah masih terselip. Berapa lembar ini? Cuma satu teman-teman. Cuma satu. Tapi walaupun satu kayaknya agak lumayan. Tapi merah dia ya. Merah teman-teman. Inilah. Ini berani kali kau sendiri pula di dompet ini. Sudah sendirian, makanya sampai merah kau. Udah kelamaan kau dicepet di dalam dompet ini, kelamaan kau. Tapi yalah, untunglah, untung aku datang, aku selamatkan kau dari dompet ini. Kalau sempat lebih kelamaan kau di dompet ini, bisa tambah biru kau, birem kau. Memang. Tapi terima kasih, untung ada kau, bisa untuk bahan motivasiku malam ini. Oke kawan-kawan, ini aja lah kita pakai ya, walaupun tinggal sebiji nggak apa-apa lah, maklum lah, nggak ada yang masuk bulan ini ya kan. Nah, tapi itu pun kita tetap bersyukur kawan-kawan ya. Oke, karena memang cuman ini yang ada, ya inilah dulu ya kan. Tapi semoga ini bermanfaat. Oke kawan-kawan, saya begitu melihat uang ini, saya terinspirasi dengan kehidupan manusia ya, tentang kehidupan manusia. Saya yakin banyak manusia, banyak saudara-saudara kita, termasuk kita sendiri, ya termasuk saya, dalam menjalani kehidupan banyak sekali halangan dan rintangan, cobaan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, saya yakin itu. Ya, contohnya misalnya seorang pembisnis atau mungkin seorang sales misalnya. Ya, banyak sekali hinaan-hinaan atau mungkin penolakan-penolakan atau bahkan caci makian dari orang-orang yang telah telah diprospek untuk menjadi rekan bisnisnya atau menjadi pelanggannya. Nah, mungkin ada juga seorang yang mungkin dalam hidupnya sangat-sangat kesusahan. Pada saat itu mereka datang kepada keluarga terdekat, kemudian minta tolong kepada keluarga terdekatnya agar bisalah menolong dia. Bagaimana caranya supaya dia itu bisa bangkit dari kehidupannya. Ya mungkin waktu itu dia sedang berada di titik terendah mungkin ya. Nah kemudian bukan malah keluarga yang dia datangi memberikan semangat atau mungkin memberikan sesuatu yang membuat dia tetap tegar dan semakin semangat untuk menjalankan kehidupan. Malah yang dimarahilah, yang malah direndahkan ya. Justru
yang dibuat oleh saudara-saudaranya itu membuat dia semakin tidak karuan, semakin stres, semakin kacau, sehingga dia merasa bahwasannya harga diri dia itu sangat rendah sekali. Nah, kemudian ada contoh mungkin seorang karyawan atau mungkin seorang bawahan lah ya, yang memiliki atasan-atasan di suatu pekerjaannya, profesinya. Nah, pada saat dia mempunyai kesalahan-kesalahan atau mungkin dia tidak begitu maksimal melakukan pekerjaan sehingga dia itu dimarahin atau mungkin diberikan suatu yang membuat dia itu terpukul ya, membuat dia itu terpukul sehingga dia merasa dirinya pada saat dia itu merenung terhadap dirinya, kemudian pada saat dia itu pulang dia berpikir bahwasanya harga diriku sudah tidak ada apa-apa. Ya, betul-betul aku sudah tidak berharga lagi. Dia berdoa kepada Tuhan, ya, kemudian dia merasa titik terendah pada hari itu. Tapi kepada teman-teman atau saudara-saudaraku atau sahabat-sahabatku dan pecinta YMVTP, yakinlah kawan-kawan, apa yang kawan-kawan rasakan itu pada saat titik terendah seperti itu sama sekali tidak mengurangi harga diri kawan-kawan semua. Kenapa? Ya, saya sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman yang mengalami hal itu, yaitu contohnya kita buatlah filosofinya itu adalah uang ini, ya. Coba lihat kawan-kawan. Saya mau memberikan suatu filosofi contoh dari uang ini. Uang ini, jawab ya teman-teman, jawab, tapi jawabnya itu jangan palah dijawab kali, tapi kawan-kawan pasti tahu ya, jawab aja diri sendiri berapa sebenarnya uang ini ya. Nilainya berapa kawan-kawan? Nah, nilainya 100.000 rupiah. Oke kawan-kawan. Nah, mungkin ini pada saat dicetak dari pertama dalam keadaan bagus, mantap, suci ya, bersih ya, bersih, dalam keadaan bersih, harganya 100.000 rupiah. Nah, sekarang uang ini sudah berada dan singgah kemana-mana, ya, baik singgah ke bank, kemudian singgah lagi ke dompet orang, ya, kemudian singgah lagi ke pasar, kemudian singgah lagi ke market, atau mungkin singgah lagi dia itu ke tangan para pedagang ikan, kemudian singgah lagi dia itu ke pedagang sayuran dan sebagainya. Nah, artinya di dalam kehidupan atau di dalam perjalanan uang ini sangat banyak sekali yang dia hadapi. Ya, mungkin saja pada saat dia itu berada di bank ya. Nah, pada saat di bank capek sekali dia. Nah, pada saat dia dihitung itu pakai mesin itu kan gitu ya. Nah, ya mungkin uang ini sangat-sangat pening sekali digoncang-goncang. Kita aja kok digoncang-goncang ini sakit kepala ya kan. Nah, itu satu. Kedua, mungkin pada saat itu dia pindah ke tangan seorang pedagang. Ya, pedagang ini kan misalnya pedagang ikan. Ya kan bau sekali ya, bau sekali dia itu. Nah, bau sekali ikan ini, uang ini. Nah, kemudian bisa saja uang ini dikantongi oleh orang yang mungkin tidak begitu menempatkan uang di dompet dengan rapi ya. Contohnya misalnya diremas ya. Nah, diremas, dilipat. Nah, contohnya. Jadi uang ini, diapakan pun uang ini, ya. Contoh misalnya, uang ini tadinya dengan nilai 100.000 rupiah. Sekarang saya lipat. Nah, saya lipat dia ini. Sampai kecil dia ini. Lipat lagi sampai kecil ya. Nah, biar tahu kau kan. Kita buka lagi nih. Apakah berubah angkanya? Tengok. Tetap 100.000 rupiah kawan-kawan. Nah, sekarang saya pukul dia. Pak, mati kau. Mati memang dia. Ya mati, orang memang bukan benda hidup. Tapi nilainya tetap 100.000 kawan-kawan. Ya, oke. Saya jijik kali nengok uang ini. Ludahi lah, cuy, ku pijak lah kau. Saya pijak dia. Ya, ternyata tetap 100.000 kawan-kawan. Nah,
Apa kaitannya dalam kehidupan kita, kawan-kawan? Uang ini pada saat dicetak dari awal nilainya 100.000 rupiah. Sudah berpindah kemana-mana, kemudian mengalami perpindahan selama proses kehidupannya, proses berjalannya uang ini sampai uang ini berada di tangan saya. Sudah banyak yang dia alami. Ya, mungkin itu tadi yang saya ceritakan di awal. Nah, begitu juga kawan-kawan dengan kehidupan manusia ini. Makanya saya bilang tadi kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudaraku, kepada adik abang kami, dan kepada orang-orang yang mungkin saat ini merasa berada di titik terendah dan merasa kawan-kawan tidak mempunyai harga diri, atau mungkin kawan-kawan sedang merasa harga dirinya sangat rendah, ya, harga dirinya sangat rendah. Tapi kawan-kawan jangan pernah merasakan itu, kawan-kawan atau saudara-saudaraku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta, pada saat menciptakan kita, melahirkan kita, dan memunculkan kita di muka bumi ini, kita sudah ditentukan harga diri kita, kawan-kawan, kepada Allah. Ya, sudah ditentukan masing-masing. Berapa harga diri Anda? Berapa harga diriku? Berapa harga diri mereka? Berapa harga diri orang-orang di dunia ini? Itu sudah ada harganya. Dan kemudian Allah juga sudah menentukan apa dan menjadi apa dan akan jadi apa orang-orang atau manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ya, walaupun kawan-kawan dihina, dicaci maki, dizolimi, disakiti, kemudian tidak dihargai, bahkan mungkin dijauhi oleh teman-teman, dijauhi oleh saudara, sehingga teman-teman merasa berada di titik terendah. Mencari kerja tidak dapat, ya, kemudian mau usaha juga gagal gara-gara merasa dirinya itu tidak ada gunanya lagi di muka bumi ini. Tidak bisa menolong saudara, ya, karena faktor ekonomi mungkin kan. Ya, kemudian dihina pada saat dia itu mencari kerja, atau mungkin bekerja di tempat orang sehingga ada kesalahan sedikit dia dicaci maki, bahkan ditendang, bahkan diusir, ya. Banyak sekali kejadian-kejadian itu, kawan-kawan. Dan kawan-kawan jangan pernah merasa harga diri kawan-kawan itu berkurang. Karena Allah telah menciptakan manusia itu sudah ada harga dirinya yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, kawan-kawan. Sama halnya dengan uang ini. Dari mulai dicetak 100.000 sampai hancur pun dia, sampai lumat pun dia, ini tetap 100.000. Bukan berarti dia ini menjadi 1.000. Ya, kawan-kawan. Nah, dan pada saat kita itu meremas uang ini, membuang uang ini, memijak uang ini, meludahi uang ini, kita tidak sadar bahwasannya kita sebenarnya butuh uang ini. Begitulah kepada mereka. Keluarga yang mencaci maki, keluarga yang menghina, teman yang tidak memberikan semangat, bahkan mungkin menghina. Kemudian pimpinan-pimpinan kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita tidak menghargai kita. Ya, yang membuat kita itu tersinggung, membuat kita itu stres sehingga kita itu sampai ke titik terendah kita. Tapi sesungguhnya mereka tidak sadari bahwasanya mereka juga butuh kita. Contoh, ya, mungkin keluarga terdekat. Keluarga terdekat pernah kita datangi untuk dimintain tolong. Pada saat itu mungkin kita itu banyak cobaan sehingga kita tidak punya sama sekali uang untuk mengobatkan anak kita. Ya. Kemudian saudara kita, ya, mereka bukan tidak mau membantu, tapi mereka malah, ya, mungkin kalau seandainya mereka menjawab, maaf ya dek, abang lagi juga nggak ada uang, tapi abang berusaha nanti akan abang carikan, tapi jangan tergantung sama abang ya, carilah yang lain. Ya, mudah-mudahan orang lain atau yang lain bisa memberikan sama adik ya, kalaupun abang nggak bisa, tapi abang usahakan. Nah, kalau seandainya keluarga kita menjawab seperti itu, mungkin itu masih baik. Nah,
yang luar biasanya lagi, keluarga kita itu bukan menjawab, memberikan semangat atau harapan kepada kita, tapi malah dibilangnya, aduh dek, habis pula uang abang dek, tengoklah itu, baru abang ngambil tuh kereta. Mahal pula semalam itu abang ambil, 35 juta itu abang ambil kereta itu. Gimana lagi kan, inilah dek, nantilah. Nah, jadi berbagai macam alasan. Nah kemudian begitu juga, mungkin ada orang yang memang tidak punya pekerjaan, kemudian mencari pekerjaan dan diterima. Nah contohnya misalnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nah ternyata menjadi pembantu rumah tangga, dia pada saat di rumah majikan, dia malah dizolimi atau mungkin ada perbuatan majikannya yang tidak senonoh terhadap dia, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak dia inginkan tapi diinginkan oleh majikannya, ya. Nah akhirnya dia merasa rendah diri, harga dirinya menjadi rendah karena memang sudah dijolimi oleh majikannya, ya. Nah kemudian mungkin kalau seandainya kita itu sebagai karyawan atau bawahan dari di perusahaan atau mungkin di tempat kita kerja, kita selalu dimarahin, ya, kita selalu dihukum, ya seperti tentara, polisi, ya, dan pokoknya seorang bawahan yang kepada atasan lah gitu, ya. Nah kemudian kita itu selalu disalahkan, ya itu banyak yang dialami. Padahal kawan-kawan, contoh saudara tadi, mereka tidak sadar pada saat saudara kita nanti ada perlu, apa itu dan kapan itu, karena roda ini berputar. Suatu saat kita tidak tahu kehidupan kita, apakah dia tetap akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya mudah-mudahan saja, kita doakan keluarga kita semua menjadi yang lebih baik. Nah tapi begitu juga suatu saat, ya, walaupun kita tidak ada apa-apanya, tapi kita bisa memberikan bantuan terhadap keluarga kita itu. Bahkan mungkin suatu saat mereka akan membutuhkan kita. Begitu juga dengan pimpinan kita, ya, saudara, pimpinan kita atau pimpinan orang-orang yang kerja itu sebagai anggota, suatu saat mereka akan membutuhkan. Dan pada saat itu juga sebenarnya, kalau tidak ada kita sebagai bawahan, kalau tidak ada teman-teman sebagai bawahan, maka perusahaan tidak akan berkembang, karena bawahan itu adalah merupakan salah satu bentuk mesin produksi yang bisa meningkatkan hasil produksi itu. Jadi kalau tidak ada anggota atau tidak ada karyawan atau tidak ada bawahan, saya yakin pimpinan itu bukan seorang superhero. Superhero aja, Superman is dead, ya kan? Jadi itu tadi, ya. Jadi memang kawan-kawan yang merasakan titik terendah dengan hinaan, caci maki, kemudian mungkin tidak dihargai, dan sehingga merasa, kawan-kawan, aku sudah tidak berharga lagi, tak ada lagi harga diriku. Aduh, sakit rasanya, harga diriku ini tak ada. Jangan pernah merasa itu, kawan-kawan. Tetap semangat, bersyukur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta, sudah menciptakan kita dengan ditetapkannya harga diri kita mulai lahir sampai kita nanti meninggal. Allah sudah menentukan proses kehidupan kita di muka bumi ini, teman-teman. Oke, sama dengan halnya uang 100.000 rupiah ini. Oke teman-teman, mungkin malam ini hanya sekian yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi diri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan semua, saudara-saudara. Ya, kemudian untuk melengkapi hiburan malam ini, ya seperti biasanya setelah kita beri motivasi, jadi ada hiburan yang terkait dengan motivasi ini. Ya, saya akan menyanyikan lagunya Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Harga Diri. Ya, kita dengarkan ya kawan-kawan. Berikutnya, agar teman-teman tidak akan ketinggalan di video saya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian saya yang kurang layak dan kurang berkenan kepada teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Kolonwon Jua Jua Yahowu. Bye bye.